Halo, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengenal apa itu Firebase ya. Firebase. Nah, kalau kita cek di Google, Firebase itu adalah suatu layanan dari Google ya. Jadi dia buatan Google dan dia digunakan untuk mempermudah para developer. Intinya kayak gitu dalam mengembangkan aplikasi. Kenapa mempermudah ya? Kita coba cek lagi. Jadi Firebase ini punya kitab sakti nih. Karena kita menggunakan Flutter untuk mengintegrasiin dengan Firebase, jadi kita gunain layanan Firebase di Flutter, jadi kita punya kitab saktinya yaitu di sini https://firebase.flutter.dev. Nah, ini. Ya, jadi Firebase itu adalah layanan ya dari Google untuk mempermudah para developer. Nah, di sini ini kitab sakti kita ya. Kita mengintegrasikan sebuah Firebase, sebuah layanan Firebase ya dengan Flutter gitu. Nah, layanannya itu ada apa aja? Nah, ini layanan itu ada banyak. Ada layanan buat autentikasi, ada Cloud Firestore buat database ya, nyimpen database kayak MySQL dan lain sebagainya, tapi ini basisnya JSON ya. Nah, kemudian ada Cloud Function, jadi kita nggak perlu siapin lagi server, jadi kita gunain function aja, kita bikin function sendiri. Nah, kemudian ada Cloud Messaging. Nah, Cloud Messaging ini buat push notification. Biasanya kalau misalnya ada WhatsApp muncul tuh notifikasi. Nah, itu bisa kita menggunakan Cloud Messaging. Kemudian Cloud Storage ini konsepnya sama kayak Google Drive ya. Kita bisa menyimpan sebuah file kita ke dalam sini, Cloud Storage. Nah, Firebase Core-nya ini digunakan untuk jadi kalau misalnya kita mau menggunakan semua layanan Firebase, kita perlu ini Firebase Core-nya ya. Jadi ini yang paling utama nih. Jadi dasarnya lah gitu ya. Terus dia ada layanan Crashlytics. Nah, ini untuk yang versi stabilnya ya. Nah, untuk versi yang betanya dia juga ada banyak nih ya. Jadi dia tuh ada layanan banyak banget, dan yang deprecate ini yang udah nggak digunain lagi. Ini ada AdMob ya. Ini buat kayak AdSense lah. Buat iklan-iklan gitu. Nah, kita sekarang coba yang belajar di versi yang stabilnya aja ya. Karena ini yang banyak sering digunakan pada umumnya nih. Autentikasi, Firestore, function, messaging, dan lain sebagainya. Ini adalah produk-produknya Firebase. Jadi gimana caranya kita mengintegrasiin ya Firebase kita dengan Flutter kita. Nah, ini kitab saktinya ya. Selalu ingat-ingat ini kitab sakti ini. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas sekarang? Kita akan menginstal sebuah project Flutter kita. Kita integrasiin dengan si Firebase ini biar semua layanan ini bisa digunain nih. Nah, ini kita coba klik get started ya. Get started. Nah, di sini katanya kita ada requirement dulu nih. Jadi kita sudah menginstal Flutter di Flutter SDK ya di laptop kita. Kemudian kita sudah membuat sebuah Firebase project ya. Firebase project itu di sini berarti kita buka Firebase console-nya dulu. Sini kita buat project baru ya. Jadi teman-teman buka aja console.firebase.google.com ya. Nanti kita buat di sini nama project teman-teman, misalnya Gouldy Firebase. Misalnya kayak gini ya, Gouldy Firebase. Nah, kita nggak usah Google Analytics, kita nggak usah pakai. Jadi setelah kita udah punya projectnya, kita berarti udah selesai nih dua tahap awal ini. Nah, kemudian cara instalasi Firebase kita di project Flutter kita, berarti kita harus buat project baru ya. Jadi kita buka aja terminal. Di sini kita pasang di download misalnya ya, foldernya di download. Kemudian karena kita menggunakan get CLI ya, jadi materi kita ini menggunakan state management get X ya. Jadi kalau teman-teman cek get CLI versinya itu yang 1.6 ya, di sini kita langsung buat aja get create project Flutter kita. Nama projectnya misalnya Gouldy Firebase atau enggak Gouldy Project Firebase kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Oke, kita gunain Flutter Project, nama company-nya Gouldy Project ini misalnya. Swift, Kotlin. Nah, ini next aja ya karena ini secara defaultnya aja kita gunain.
Kemudian kalau misalnya kita udah buat sebuah folder Flutter kita, yang harus kita lakukan apa? Di sini kita instalasi kita pasang Firebase core-nya di Paspec YAML. Kita copy aja. Ini kita tunggu sampai dia selesai dulu. Ini lagi buat projectnya ya. Nah, kita menggunakan getX pattern, kita enter aja. Oke. Nah, sampai dia udah berhasil. Nah, udah selesai nih, ya. Kalau udah selesai, kita buka VS Code kita. Kemudian kita open deh di mana? KP Firebase. Nah, ini ya. Ini adalah project kita. Nah, project ini kita pasang di Paspec YAML, itu Firebase core-nya. Karena kita menggunakan get CLI, buka aja terminal, ya. Kita get install, kayak gini aja, sesimpel ini. Nama filenya, Firebase core. Nanti dia akan mengambil versi yang sudah stabil, ya, yang stabil dan cocok untuk di project kita. Karena kita menggunakan get CLI ya. Ini versi yang 1.5 katanya. Nah, kemudian setelah kita masukin, nah kita harus setup dulu platform kita. Kita mau pasang di mana? Apakah kita project Flutter ini buat di Android atau di iOS atau di web dan lain sebagainya. Itu perlu setup ini ya. Nah, coba kita Android dulu deh. Cara setupnya gimana? Ini kita klik, ya, kita buka dokumentasinya. Android installation. Nah, katanya kita tuh harus connectin dulu Firebase project kita ke aplikasi kita. Jadi kita klik ini. Setelah kita udah buat project, maka kita harus connectin dulu ini untuk Android ya. Ini kita klik Androidnya. Nah, kita cek nih, kita tinggal registerin aplikasi kita. Nah, di sini katanya kita butuh ini package name. Itu ada di app level build Gradle. Jadi kalau kita cek di sini, itu ada di Android, app Gradle, app nih, app level, dan build Gradle. Di sini ada yang namanya application ID. Nah, ini yang kita copy nih. Ini kita copy. Kemudian di sini kita pasang di sini ya. Nah, nickname-nya misalnya My Firebase deh. My Firebase ya. Opsional nih sifatnya. Nah, kita juga butuh SH1 opsional juga. Tapi nggak apa-apa, kita masukin aja. Klik ini. Kemudian kita coba cek di sini. Nah, ini caranya gini. Buat dapetin sertifikat fingerprint ya. Kalau saya pakai Mac OS, jadi kita copy yang ini. Kalau bagi teman-teman pengguna Windows, copy aja yang ini ya. Nah, karena saya pakai Mac OS, ini kita copy. Kita buka terminal kita. Kemudian kita jalanin. Nah, dia minta sebuah password. Passwordnya itu secara default, ya, itu adalah Android. Jadi ini kita pasang aja Android. Nah, kita dapat deh fingerprint kita ya. SH1. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke dalam, ini kita close saja. Kita masukin ke dalam sini. Kita register aplikasi kita. Nah, setelah diregistrasi, ya, kita masuk ke step selanjutnya nih, yaitu kita disuruh download konfigurasi ini. Kita klik ini aja, kita download nih. Nah, kalau misalnya udah masuk ke download, kita copy file itu ke dalam app level nih, app level kita ya. Jadi kita buka tadi, kita drag aja foldernya ke app level. Jadi di copy ya. Di app level ini ada yang tadi, yang kita udah download filenya. Nah, terminal ini jangan dihapus dulu. Kita next dulu ini. Setelah kita udah masukin di app level, kemudian kita pasang di project level build Gradle. Katanya kita coba klik ini nih. Tambahin yang ini, ClassPad. Ini kita copy. Kita masuk ke Android level, project level nih, build Gradle yang ini. Nah, kita pasang dependensinya deh. Nah, ini kita paste ya. Nah, kemudian kita udah ada semua. Ini Google juga ada, all project ya. Ini udah ada Google dan di sini juga ada Google nih. Jadi nggak perlu ditambahin lagi ya. Cuma disuruh cek aja. Kemudian di app level kita, app level build Gradle, kita juga disuruh tambahin ini. Android application sama ini, tambahin ini. Kita copy aja. Di app level build Gradle, kita tambahin di sini ya. Apply plugin. Ya, di bawahnya Android application ada ini, Google Service.
Kita save. Kemudian kita disuruh tambahin juga di dependensinya. Ini kita copy. Dependensi itu di bawah. Ini kita paste aja. Oke, udah selesai ya. Berarti kita tinggal next saja. Udah, selesai. Integrasi Android kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba klik ini. Ya. Kita project setting. Nah, di project setting ini kita secara general ya. Project secara general. Kita set dulu. Misalnya nama publik kita jangan ini deh. Misalnya My Firebase. Misalnya kayak gini. Ya. Kemudian kita set support emailnya. Nah, di sini di paling bawah kita bisa nambahin satu fingerprint lagi, yaitu SHH26 kita, 256. Ini kita copy aja sampai sini. Ya, ini kita copy, kita pasang di sini. Next, save. Nah, udah dapat deh dua ini ya. Berarti semua project kita sudah selesai untuk yang Android. Kalau kita cek di Android installation, ya, kita udah konekin. Ini sama ya, step ini sama. Kita udah masukin di app level kita udah ada ini ya, kita udah masang ini juga udah semua. Nah, yang belum ini enabling multidex. Nah, ini kita copy aja nih. Ini kita adanya di app level ya, app level. Jadi kita coba buka aja, ini kita close dulu. Ini udah nggak kepake lagi. Di app level ini ada build Gradle, kita pasang di sini yaitu multidex enable ya, di default config ya. Kemudian kita implementasi yang ini kita copy, kita pasang di sini dependensinya ya. Nah, ini udah selesai. Mungkin ini nggak usah, udah selesai nih. Berarti Android installation udah selesai. Kita close aja. Nah, sekarang kita buat yang iOS ya. Kita klik ini iOS ya. Nah, kita sekarang generate iOS ya. Nah, sama, kita harus konekin dulu Firebase project kita dengan iOS application. Jadi kita masuk ke project kita tambahin dulu aplikasi buat yang iOS. Nah, ini ya. Nah, kita butuh bagi pengguna macOS ya. Itu ada, kita bisa nge-find bundle ID ini di Xcode ya. Kita buka Xcode Xcode, kita buka. Kemudian dari Xcode ini kita open project dari yang tadi kita ada di ini KP Firebase, cool di project Firebase, kita buka iOS-nya, kita buka project-nya nih. Kita open aja. Ya. Nah, di sini mungkin kita benerin dulu warning-nya nih. Warning-nya kita benerin dulu. Ini apa? Validasi ini. Kita coba klik ini. Nah, disuruh benerin nih. Kita benerin aja sampai dia menghilang. Kalau udah bener ya. Nah, udah bener berarti. Nah, sekarang idenya adalah kita mau ngapain nih? Ya. Kita sekarang coba masuk ke ini kita buka ini, klik ini, runner ya. Di runner ini kita klik yang ini, runner yang ini. Nah, kita dapat bundle identifier nih. Nah, ini kita copy aja. Kita masukin ke mana? Sini ya. Oh, nah ini bundle ID-nya. Nickname-nya misalnya kita samain aja My Firebase. Nah, ini opsional karena saya nggak punya App Store ID, jadi di next aja. Kemudian kita disuruh download konfigurasi filenya. Nah, ini kita copy, kita download ya. .plist ya. Nah, tadi kita berarti punya dua, ada yang JSON, ada yang plist. Nah, kalau JSON buat Android, kalau please ini buat yang iOS. Nah, berarti ini kita langsung masukin aja kemana? Kita masukin dia di iOS, di runner ya, di sini. Ya. Jadi kita masukin aja drag and drop ke runner. Oke. Ke runner. Oh, sorry, ini taruhnya di atas, di runner ya. Nah, ini. Dia ada di sini. Setara dengan appdelegate.swift. Nah, ya, ini ya. Ini data kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah pasang di situ, kalau kita cek di Xcode kita, di runner ini, itu belum kedetek nih. Yang tadi.
yang Google Service Info Please ini nggak ada di sini. Maka kita harus tambahin dulu di sini, klik kanan. Kita tambahin add files. Kemudian kita pilih yang tadi Google Service Info Please. Ini kita tambahin aja. Nah, baru ada ya kan? Kalau misalnya ini udah ditambahin, kita coba klik yang runner ini. Kemudian kita kasih display name-nya. Kita tulis aja my Firebase deh. Kayak gini ya. Dan juga klik runner yang ini. Development targetnya jangan 12. Mungkin kita pasang 10 aja ya. 10. Kenapa 10? Kalau kita cek di Firebase-nya, ya, di sini ada beberapa kategori nih, deployment target minimum ya. Nah, ini minimum 9, tapi semua file kita, kalau misalnya semua layanan Firebase, itu kalau misalnya kita mau dapetin semuanya, minimal 10 ya. Kalau teman-teman mau pasang 12 juga nggak apa-apa sih. Jadi minimal 10, jadi kita ikutin aja target deployment-nya. Oke, ini udah semua. Kita udah download Google Please, udah masukin ke runner kita. Kemudian udah di semuanya, udah deh, udah selesai deh. Berarti iOS installation udah selesai. Kita balik lagi ke overview. Berarti kita udah konekin Android sama iOS. Mana tadi? Ini ya, udah semua ya. Kalau kita buka Xcode-nya, ini udah selesai, minimal 10. Ini kita keluarin aja Xcode-nya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah menginisialisasi Flutter kita. Nah, katanya sebelum kita menggunakan fitur dari Firebase, kita disuruh inisial awal dulu. Ya. Kita klik ini, kita copy, ya. Kita pasang di mana? Jadi sebelum dia ngejalanin sebuah run app, kita harus pasang ini dulu. Dan kita buat dia menjadi asinkronus. Kenapa? Karena ini await ya. Nah, ini kita import, jangan lupa Firebase core-nya. Nah, ini udah selesai nih. Ya. Nah, tapi kita harus kita menambahkan widget Flutter binding, kita mengensure kalau ini tuh udah diinisialisasi ya. Jadi kayak gini. Jadi kita butuh 2 buah ini sebelum ngejalanin run app ya. Sebelum ngejalanin run app kita butuh 2 buah ini. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang idenya adalah kita sudah selesai nih menginstal project kita. Ya. Jadi kita udah selesai menginstal project kita. Kalau kita balik lagi, berarti ini udah selesai nih get started. Tinggal kita mau menggunakan layanan yang mana, apakah autentikasi, Cloud Firestore, dan lain sebagainya. Jadi itu udah bisa langsung digunain aja ya. Dan ada dokumentasinya. Nah, ini kita next aja. Yang tadi belum selesai. Mungkin pod init tuh apa? Kalau pod init itu akan dijalankan kalau misalnya project teman-teman belum ada pod filenya. Kalau teman-teman cek di sini, ini bagi pengguna iOS ya. Di iOS ini ada pod file apa enggak di sini di folder iOS. Kalau udah ada pod file, ini di next aja. Jadi kita nggak usah pod init lagi ya. Kita next aja. Kita suruh nambahin ini. Kita menggunakan Swift. Ini kita klik nih. Dia ada di app delegate ya. Ini kita copy, kita pasang di iOS, di runner. Nah, kita gunain di app delegate ini. Kita pasang di sini Firebase-nya. Ya, ini integrasiin si Flutter-nya dengan Firebase bagi yang pengguna iOS ya. Kemudian kita disuruh copy yang ini juga. Setelah boolean di sini kita tambahin. Kita save, udah selesai deh. Jadi integrasi iOS dan Android udah selesai. Kita tinggal next. Udah selesai nih. Kita tinggal continue. Berarti kita udah punya 2 buah apps, yaitu Android dan iOS. Oh ya, teman-teman cek dulu di pod file kita. Pod file kita di sini, karena kita menggunakan platform iOS ini, kita buka aja. Kita minimal 10 ya. Yang tadi udah dijelasin nih. Kenapa kita butuh yang 10? Karena beberapa layanan Firebase membutuhkan minimal 10. Jadi ini kita buka aja minimal 10. Kita save. Nah, berarti ini project kita sudah terinstall, terconnect dengan Firebase-nya. Tinggal kita coba runningin aja. Kita buka di iOS nih. Saya buka di iOS. Ini menggunakan iPhone 12 Pro Max ya. Di sini kita masih tahap instalasi project di sini, belum menggunakan layanannya. Jadi kalau misalnya ini udah selesai, kita tinggal run without debug aja. Oke? Nah, ini kita tungguin sampai proses selesai.
Nah, ini prosesnya berhenti kalau kita cek di sini kenapa errornya. Dia errornya gara-gara pot filenya ya. Di pot file nih, permasalahan Firebase SDK yang 80805 ya. Kalau kita cek lagi, ini kalau kita cek di sini, katanya Firebase Core kita nggak boleh nih gunain yang ini. Depends on versi yang 85. Nah, ini kalau kita cek di sini di Flutterfire, kita klik ini, kita masuk ke iOS installation. Oke. Udah semua ya, ini udah semua. Kalau di overview-nya, oke, ini udah semua. Nah, ini dia. Pas kita tadi udah masukin inisialisasi awal, bagi pengguna iOS ya, karena kita mau ngerunning di iOS, kita butuh satu buah lagi nih. Kita buat nge-improve build time ya, biar dia nggak error. Ini kita coba copy ini sampai ke pojok. Nah, ini 850 ya. Ini kita copy aja. Kita pasang di project kita di pot filenya. Ini bagi pengguna iOS ya. Kalau mau ngerunning di Android mungkin itu nggak masalah. Kita pasang di runner di sini. Nah, ini kita pasang ini ya. Firebase Firestore. Nah, ini ada yang error di sini. Firebase Core-nya. Nah, mungkin karena kita menggunakan tag yang 85, dia itu nggak boleh gunain yang Firebase Core 1.5 ya. Kalau kita cek di sini, pathspec YAML kita, Firebase Core kita itu versi yang terbaru 1.5. Kalau kita cek di sini di pathspec YAML di pubdev itu kita buka Firebase Core. Nah, ini Firebase Core yang versi paling baru itu 1.5 itu baru launching pas kemarin ya. Baru launching pas kemarin Agustus 2021, 17 Agustus nih. Baru 3 hari ya, 3 hari lalu. Mungkin ini belum support, versi yang 1.5 ini belum support untuk yang dependensi 8.5 yang tadi ada di pot file kita. Jadi caranya adalah kita menurunkan versi Firebase Core kita ke versi yang sebelumnya, ke 1.4 ya. Kita coba save. Oke, kalau udah selesai, coba kita jalanin lagi. Kita buka di sini libnya. Ini kita run without debug lagi ya, teman-teman. Nah, berarti ini project kita sudah berhasil dijalankan di iOS ya. Berarti step-stepnya udah benar, udah masuk project kita. Nah, kalau ini kita stop, kita coba jalanin di Android ya. Ini kita keluarin aja. Kita buka sekarang Androidnya. Nah, di Androidnya nanti kita buka nih. Mungkin ini masih yang lama. Ini project yang lama saya. Mungkin di Androidnya nanti kita install ya. Ini kita install, ini kita keluarin dulu deh. Mana, kok nggak bisa? Sorry, ini nge-lag nih. Ini kita close-in. Nggak bisa di-close ya. Android saya kenapa nih? Oke, coba kita running aja di Androidnya. Kita run without debug. Nah, di Android kita juga udah keinstall, berarti prosesnya udah berjalan lancar ya di Android maupun di iOS. Mungkin ini kita close. Ini juga kita close semuanya. Oke, udah aman ya. Jadi mungkin cukup sekian materi untuk menginstal, mengkoneksi antara project kita dengan Firebase. Jadi nanti tinggal kita gunain aja layanan-layanan yang tersedia pada Flutterfire. Nah, ini kan kita mungkin step selanjutnya kita bahas Firebase autentikasi ya. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.